نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya, hidayahnya, bantuan dan pertolongannya kepada kita seluruhnya, limpahan nikmatnya yang tidak terhitung. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajelis bersama. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Masail Jahiliyah, penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita yang hak adalah hak, dan kita diberi rezeki untuk bisa mengikutinya, dan memperlihatkan kepada yang batil, memperlihatkan kepada kita yang batil adalah batil, dan kita diberi rezeki untuk bisa menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Termasuk doa yang ada dalam Al-Qur'an, dan ini hendaknya termasuk yang sering kita ucapkan zaman fitnah, zaman penuh godaan yang menggelincirkan, karena hanya yang dijaga oleh Allah yang kemudian akan kokoh di atas al-haq, di atas kebenaran, tidak tertipu dengan godaan, dengan rayuan
Bahkan terakhir pembahasan kita kemarin, perkara yang ke-9, tidak tertipu dengan seorang yang berilmu. Ya, teori, Masya Allah, menyampaikan ilmu, subhanallah, pandai, pintar, berdalil, berhujah. Tidak pula tertipu dengan abid, ahli ibadah, rajin puasa, rajin sholat, baca Quran, zikir. Tidak tertipu sampai kemudian benar-benar nampak istiqomahnya, ya, nampak dalam keistiqomahannya di atas agama Allah, sesuai, ya, dengan apa yang Allah inginkan, ilmu yang diamalkan dan amal yang di atas ilmu. Karena kemarin kita bahas, ya, tentang ahbar waruhban. Ya, ahbar itu sebutan untuk ahli ibadah, untuk orang berilmu, ulama ahli kitab, ahbar. Sedangkan ruhban itu untuk ahli ibadahnya. Ya, dikatakan dalam ayatnya, Allah singkap hakikat mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbar waruhban, sungguh banyak dari kalangan ahbar, orang yang berilmu, waruhban, ahli ibadah itu, la ya'kuluna amwalan nasa bil batil, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, makan harta manusia dengan cara batil. Ya, ilmunya tidak terwujud dalam amal, amalnya ahli ibadah tapi enggak berdasarkan ilmu, ya, semuanya hanya tipuan, ya, gaya, hanya kedok untuk kemudian makan harta manusia dengan cara batil. Ya, ngajak orang infak, ya, sedekah, donasi, ya. Subhanallah, ternyata dipakai sendiri. Ya. Kalau ngomongnya maslahah dakwah, untuk kepentingan dakwah, ya, mungkin sarana prasarana dakwah, tapi ya hakikatnya ada yang seperti ini. Kita berlindung diri kepada Allah, kemudian kita juga berlindung diri kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Zahirnya Masya Allah orang yang berilmu, zahirnya Masya Allah orang yang ahli ibadah, tapi ternyata ada niatan-niatan tidak benar di balik itu. Ada penyimpangan. Makanya termasuk perkara jahiliyah yang diikuti malah apa? Fasaqatil ulama, ya, ulama-ulama yang fasik, ya, wa juhalil ubad, ahli ibadah yang bodoh. Tuh Ustaz itu begitu kok, gitu. Tuh ahli ibadah itu gitu dia ngamalkannya, dijadikan patokan, dijadikan dasar. Ini perkara jahiliyah, karena semuanya harus diukur dengan kebenaran itu sendiri, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak setiap orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, ya, tidak setiap orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, dan tidak setiap orang yang semangat ibadah di atas ilmu. Maka sekedar mereka ini tadi nggak bisa jadi patokan kebenaran, apalagi dijadikan panutan dalam segala tindak tanduknya, segala ucapannya, semua fatwa-fatwanya tidak bisa. Ya, harus diukur dengan kebenaran itu sendiri. Dan kita harus lebih mencintai kebenaran, ya, daripada mereka. Ya, kecintaan kita kepada seorang yang berilmu, ahli ibadah, penghormatan kita kepada mereka, pemuliaan kepada mereka, ya, tidak menjadikan kita buta, ya, tidak menjadikan kita taklid, ikuti mereka tanpa hujah, tanpa dalil, tapi tetap diukur dengan kebenaran. Kalau selevel Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang Masya Allah ilmunya lautan ilmu, Al-Imam Ibnul Qayyim muridnya pernah mengatakan, nuhibbu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita cinta dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Walakinnal haqqa ahabbu ilaina, tapi kebenaran lebih kita
cintai. Karena namanya manusia mesti ada salah, mesti ada keliru, siapapun dia. Ya, bahkan Rasul sendiri definisi maksum, ya, terjaga itu maksudnya bukan nggak pernah salah. Maksudnya terjaga itu kalau salah langsung ditegur, turun wahyu, begitu. Kalau kita kan enggak, ya bablas kan. Bahkan mau negur, waduh nggak enak. Ustadz Kabir, Syekh, ya, gitu kadang-kadang. Kalau kita, makanya tadi, ya, kebenaran lebih kita cintai. Tapi bukan berarti kemudian menghinakan, merendahkan, mencemooh seorang alim tadi, ya. Tetap hak dia untuk dimuliakan. Tapi kalau salah, kalau keliru, tidak boleh diikuti salah dan kelirunya kalau sudah datang hujah-hujah kepada kita. Ya, tadi al-haq ahabbu ilaina. Hendaknya kebenaran lebih kita cintai, ya, lebih kita cintai. Itu dari orang tertentu, dari kelompok tertentu, ya, golongan tertentu, ya, sampai pondok pesantren sekalipun, sampai yayasan sekalipun, itu semuanya sarana. Patokannya kembali kepada Quran dan hadis. Kalau datang ilmu kepada kita, kesalahannya ya kita nggak ikuti, begitu. Kalau kita tetap ikuti kesalahannya, nah inilah kita terjatuh dalam perkara jahiliyah. Makanya tadi bahkan di akhir pembahasan juga kemarin saya menjelaskan kepada kita untuk kita terus jangan bosan, jangan jemu minta hidayah pada Allah, minta taufik, minta ditunjukkan yang benar itu benar, tidak dari silau, ya. Karena tadi ada seorang yang kita muliakan di situ, ada seorang yang kita agungkan di situ, ya, atau yang lainnya lah siapa di situ. Tidak silau dengan hal itu. Tetap kita jelas melihat, oh ini benar, oh ini batil, ya, dari apa yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Ya, kita tetap mengikuti ilmu, ya, yang Allah telah berikan kepada kita. Tidak mengikuti seorang pun dengan tanpa ilmu. Jadi benar-benar ittiba, tidak taklid. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan kita kali ini al-mas'alatul 'ashirah. Al-mas'alatul 'ashirah. Perkara yang ke-10. Perkara yang ke-10 dari perkara-perkara jahiliyah, ya, yang harus kita ketahui. Sekali lagi, bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita berhati-hati, untuk kita menjaga diri kita, jangan sampai terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah tersebut. Yang dengan ini sekaligus juga kita mengerti apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkara-perkara jahiliyah ini, sebagaimana dalam mukadimahnya dulu kita sudah sampaikan, telah diselisihi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua faedah belajar perkara jahiliyah itu. Yang pertama untuk melindungi diri, berjaga diri. Oh ini jelek, ya, kita hindari. Yang kedua, secara tidak langsung kita juga telah mempelajari apa yang Rasulullah SAW bawa, ya. Karena kebalikannya adalah perkara yang Rasul telah datang dengannya. Taib, apa perkara yang ke-10? Ramyuhum ahlad din biqillatil fahmi wa adami hifdzihim. Ya, termasuk perkara jahiliyah menuduh, ya, ahli agama, ya, orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah, sebagai orang-orang yang qillati fahmihim, sedikit pemahamannya. Orang-orang bodoh itu mah, gitu loh, dinyek, dijatuhkan, ya, kedudukannya dengan tuduhan mereka orang-orang yang sedikit pemahamannya. Ya, wa adami hifdzihim,
mereka tidak ada kekuatan menghafal, ya, sedikit nggak punya hafalan begitu, atau yang semisalnya dari tuduhan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Ya, di sini dalam kitab aslinya Syekh membawakan Al-Quran surat Hud, ya, surat Hud ayat yang ke-27. Surat Hud ayat yang ke-27. Tolong apa ya? Lupa saya. Kisah, ya, Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Hud ayat yang ke-27 ada kisah Nabi Nuh alaihi salam, di mana orang-orang yang mengingkari dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam, mereka menuduh, ya, pengikut Nabi Nuh itu apa? Badiyar ra'yi, begitu, ya. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Saya bacakan lengkapnya ayat. Ya, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah pembesar kaum Nabi Nuh, tokoh-tokohnya, ya, yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya kuasa, dan biasanya dari para pembangkang, ya, dari kalangan yang diutus kepadanya Rasul, orang-orang model gini biasanya. Makanya dalam kisah awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW, ketika Heraklius bertanya tentang pengikutnya orang-orang lemah, itu orang-orang lemah, kalangan Buddha, hamba sahaya, itu pengikut kebenaran kebanyakannya. Karena pada mereka orang-orang lemah ini nggak punya kedudukan, nggak punya pangkat, ya, nggak ada kesombongan biasanya. Ya, bukan berarti pasti, ya. Ada juga yang miskin itu sombong, kiri aja sombong. Ini kan nemen, sampai dalam hadis kan diancam dengan keras dia. Nggak Allah lihat, nggak Allah sucikan, nggak Allah ajak bicara. Udah miskin itu sombong. Tapi biasanya orang miskin itu kan mudah diajak kebenaran itu. Ya. Demikian kata Heraklius, pengikut para nabi, para rasul kebanyakannya. Makanya kalau dibaca kisahnya, kebanyakannya pembesar-pembesarnya yang nentang. Ya, ini di sini seperti kisah kaum Nabi Nuh. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya Nabi Nuh. Apa kata mereka? Ma naraka illa basyarum mislana. Nuh, tidaklah kami melihat kamu itu kecuali ya manusia biasa kayak kita juga. Ya, manusia biasa kayak kita juga. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi tadi. Dan kami tidaklah melihat, wahai Nuh, orang-orang yang mengikutimu, ya, para pengikutmu itu, illa alladzina hum aradhiluna. Kita tidak melihat pengikutmu, wahai Nuh, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang aradhiluna. Radhil itu hina, rendah. Orang-orang hina, orang-orang rendah, ya, orang-orang dhaif, yang nggak punya harta, nggak punya kedudukan, nggak punya pangkat, ya, kaum sudra gitu ya mungkin, ya. Kalau bahasa yang lainnya itu, ya begitu. Kemudian apa yang jadi pembahasan kita? Sudah dihina, dituduh tadi, orang rendahan, orang-orang lemah, ya, orang-orang hina. Yang jadi pembahasan kita badiyar ra'yi, orang-orang yang lekas percaya, sukanya nelan mentah-mentah, gitu. Orang-orang yang suka nelan mentah-mentah itu pelajaran dari ustadznya. Kok dipikir dulu, nggak mendalam, ya, pemikirannya, nggak jauh pandangannya. Orang-orang seklek.
dan yang semisalnya. Karena ini kan banyak terjemahannya ya, terjemahannya banyak, disesuaikan saja dan nggak masalah. Kayak kita belajar sorok itu kan ya, terjemahkan kan yang penting asal katanya itu pas, disesuaikan dengan yang diajak bicara. Terjemahannya kan beda-beda kadang. Tapi intinya maklum di situ, menghinakan, merendahkan. Aradiluna radil, ya, hina, rendah. Ya, badiyar ra'yi, cepat percaya. Ya sukanya nelan mentah-mentah gitu loh. Gak dipikir dulu. Ya, itu tuduhannya. Dan maklum bagi kita seluruhnya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasannya Nabi Nuh sebagaimana para rasul yang lainnya berdakwah, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengajak mereka untuk bisa diampuni oleh Allah dosanya. Mengajak mereka untuk tidak terkena azab yang pedih, sehingga diajak beribadah kepada Allah. Dan ma'ruf dalam sirahnya, kalau kita baca Quran surat Nuh, pembesar-pembesar kaumnya yang mengkanter dengan kelas dakwah Nabi Nuh. Wa qalu, berkata tadi pembesar-pembesar kaumnya, la tadharunna alihatakum, ya, berkata kepada masyarakatnya, jangan sekali-kali kalian tinggalkan yang selama ini kalian ibadahi. La tadharunna alihatakum, siapa itu? Wala tadharunna, yaitu jangan sekali-kali kalian tinggalkan Wadda wa Suwa'a wa Yaghusa wa Ya'uqa wa Nasra. Ya, ini dakwah Nabi Nuh. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat yang kita bahas, surat Hud, ya, ayat yang sebelumnya tadi 27 ya, yang tuduhan mereka aradiluna badiyar ra'i. Dalam ayat yang sebelumnya 25-26 Allah mengatakan qad arsalna nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu. Aku benar-benar memberikan peringatan kepadamu, ya, pemberi peringatan yang gamblang, yang jelas, ya, alla ta'budu illallah, hendaknya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada bagi kalian ilah yang hak kecuali hanya Allah. Ibadai Allah saja, jangan disekutukan. Jangan beribadah kepada Wat, wa Suwa'a, wa Yaghusa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Ini akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sungguh aku khawatir kalau kalian tidak meninggalkan kesyirikan itu tadi, ya, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, sungguh kalian akan disentuh oleh azab yang pedih. Ini dakwah Nabi Nuh. Kemudian tadi di kantornya, ya, kami nggak lihat kamu wahai Nuh kecuali manusia kayak kita juga, manusia biasa. Ini padahal ya benar, Nuh juga manusia, cuman ada bedanya, dapat wahyu. Nah, kamu nggak dapat wahyu, ya. Jadi mereka ini nggak bisa membedakan yang sama, nggak bisa nyamakan yang berbeda. Nah, ini termasuk perkara jaliyah itu apa? Tidak bisa membedakan yang berbeda, tidak bisa menyamakan yang sama. Ini mereka nyamakan Nuh dengan mereka, padahal kan beda. Ya, kalau sisi manusianya sama, dalam artian dia juga Nuh beribadah kepada Allah, berlaku padanya apa yang berlaku bagi manusia, makan, minum, beristri, punya anak, sakit, mati juga dia. Iya, kalau itu sama, cuman ada yang beda. Apa? Dia dapat wahyu, dia utusan Rabbul Alamin, yang konsekuensi ini menuntut untuk tidak menyamakan ucapannya dengan ucapan manusia secara umum. Begitu. Seperti kita kaum muslimin dalam syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam pembahasan ini mungkin pernah kita sampaikan, ya,
Abduhu wa rasuluh itu kalimat yang pendek. Tapi kalau dibahas, Masya Allah, akan mencegah seorang dari dua sikap ekstrim berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, beliau adalah abduhu, hambanya Allah. Apa maksudnya? Jangan diibadahi. Itu maksudnya. Kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu di sini maknanya apa? Dia itu hambanya Allah, jangan diibadahi, jangan diberikan kepadanya apa yang itu kekhususan Allah. Itu maknanya. Nggak boleh dikatakan beliau ngerti yang gaib, beliau bisa nolak bala, nurunkan hujan, dan seterusnya. Nggak boleh, dia manusia biasa. Dengan ucapan kita abduhu, tercegah dari sikap hulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Cuman tadi, naam beliau hamba, tapi wa rasuluh. Ini yang bedakan. Hambanya Allah dan Rasulnya. Apa makna Rasulnya secara global? Jangan didustakan. Dia Rasulullah. Naam dia hamba tadi, tapi dia Rasulullah. Perintah yang dia sampaikan, larangan yang dia sampaikan, kabar berita yang dia sampaikan bukan dari dirinya dia, jiwa dia, nafsu dia, enggak. Tapi apa? Wahyu itu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kalau kita pahami ini, kita akan tercegah tadi dari sifat gulu berlebihan, dan akan tercegah dari sifat meremehkan. Ya, karena sebagian manusia gulu tadi berlebihan sampai dijadikan tandingan bagi Allah. Sebagian yang lain meremehkan. Hadis Rasul kayak ucapan orang biasa. Ya, bisa ditolak, bisa diambil mau-maunya dia. Kayak prasmanan ya. Cocok ambil, nggak cocok poligami, wah cocok. Begitu infak, wah nanti dulu lah, masih banyak keperluan, masih banyak hajat, suruh berjuang, nggak cocok. Bicara tanggung jawab sebagai suami, kan, waduh, nggak cocok. Tapi kalau isi lebih dari satu, nah ini dia cocok. Nggak begitu. Ya, sebagian tadi meremehkan perintah Rasul. Ya, nggak boleh seperti itu. Tengah-tengah. Nah, ini orang-orang yang menentang Nuh, pembesar-pembesarnya, mengatakan apa? Manaroka, tidaklah kami melihatmu wahai Nuh, ya, kecuali apa? Semisal kita, nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Kamu semisal kita juga. Padahal tadi ya ada bedanya. Ya, manaroka ila basaron mislana. Ini mereka buta dari beliau dapat wahyu tadi. Ya. Kemudian tadi sudah Rasulnya dihabisi, kemudian pengikutnya dibilang orang-orang hina, orang-orang rendah. Dan jadi pembahasan lafaz yang terakhir badiyar ro'i. Badiyar ro'i, penafsiran para ulama, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan badiyar ro'i yang dimaksudkan adalah, ya, mereka pengikut Nabi Nuh mengikuti engkau wahai Nuh tanpa berpikir masak-masak, ya, dan tanpa penelaahan yang mendalam. Sekedar engkau mengajak mereka, mereka pun langsung ikut. Itu namanya badiyar ro'i, lekas percaya. Sama kan orangnya nelan mentah-mentah, ada bahasa yang lainnya itu. Ya, ini Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya badiyar ro'i artinya orang yang langsung setuju ketika disampaikan suatu pendapat. Ya, begitu. Imam Al-Baghawi menjelaskan badiyar ro'i artinya orang yang langsung setuju ketika disampaikan suatu pendapat. Maksudnya mereka pengikut Nabi Nuh mengikuti engkau wahai Nuh langsung ketika pertama kali melihat ajakanmu. Andaikan mereka menelaah lebih dahulu, memikirkannya lebih dahulu
dengan dalam-dalam, tentu mereka, kata kaumnya tadi ya, nggak akan ngikuti kamu. Kayak kita ini loh, ya, pinter-pinter, mendalam ilmunya, direnungi dulu. Itu. Ini penjelasan dari para ulama tafsir tentang makna badiyar ra'i. Intinya tadi, menuduh dangkal ilmunya, cetek pemahamannya. Ini tuduhan. Ini perkara jahiliyah. Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan dalam kitab yang kita baca menjelaskan makna badiyar ra'i, alladzina laisa indahum fahmun. Enggak punya pemahaman. Ya, enggak punya pemahaman yang mendalam. Fayu'ayyiruna atba'ar rusul. Mereka ahli jahiliyah mencacat para pengikut Rasul bi annama indahum fahmun. Mereka enggak punya pemahaman, ya, wala halqun lil umur, tidak mendalam, ya, tidak mendalam, ya, dalam perkara mereka, dalam urusan mereka. Wala indahum bu'du nadharin, tidak berpikir jauh, ya, intinya pokoknya menghina, merendahkan. Nah, kita masyarakat muslimin, ya, hendaknya menjauhi perkara seperti ini, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar berkaitan, ya, ahlil haq, ya, orang-orang yang benar-benar mengikuti kebenaran, orang-orang yang mereka tunduk patuh dengan apa yang datang dari Rabb-nya. Tidak boleh kita tuduh macam-macam seperti ini. Dan ciri, ya, ahli jahiliyah, mereka sukanya menuduh, ya, mencemooh, merendahkan, menghinakan kepada para pengikut kebenaran. Wa yatanaqunahum bihadhil firyah. Jadi mereka berani membuat kedustaan ini terhadap para pengikut Rasul. Ma'anna ulama'il muslimin hum ahlul basirah. Padahal para ulama kaum muslimin, mereka adalah ahli ilmu, orang-orang yang mendalam, orang-orang yang luas ilmunya, pengetahuannya. Wahum ahlul ma'rifah, ya, li'annahum yanzuruna binurillahi azza wa jalla. Karena para ulama memandangnya bukan hanya dengan akalnya, hanya dengan perasaannya, bukan, bahkan itu enggak jadi patokan. Mereka memandang satu perkara itu apa? Binurillah, dengan cahaya agama Allah. Ya, apa ya ibaratnya, ya, orang yang mendalam ilmunya dalam memandang bisa ke hakikat perkaranya, dengan orang yang bodoh mandang cuman ibaratnya luarnya tok, ya kesimpulannya kan beda jadinya kan, ya. Sudah itu yang bodoh tadi menilai yang pinter tadi, yang mendalam, karena jauh gak seperti yang dia pahami, yang dituduh yang pinter tadi malahan. Gimana ini katanya, ilmunya agak luas katanya, ya, padahal dia yang lebih mengerti hakikat perkaranya, ya. Wa yanhauna amma nahallahu anhu. Orang-orang yang berilmu, mereka memerintah dengan cahaya agama Allah, melarang juga dengan cahaya agama Allah, ya. Kemudian kata Syekh, ya, Dr. Shalih Fauzan, wala syakka anal ulama al-amilin, tidak ragu bahwasanya para ulama yang benar-benar mereka mengamalkan ilmunya, ya, yang pada mereka ada khasyatullah, hum afdalun nas, mereka adalah manusia yang paling utama ba'dar rusuli alaihi musallatu wassalam, setelah para rasul, ya, semoga salawat dan salam atas mereka. Fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Dalam hadisnya Rasul mengatakan keutamaan seorang yang berilmu, ya, maksudnya orang yang berilmu di sini bukan cuma berilmu tok tentunya, ya, tapi mengamalkan ilmunya, karena ini bentuknya pujian. Sedangkan orang berilmu yang nggak mengamal ilmunya nggak dipuji, ya, bahkan dijelekkan dalam Quran, dalam hadis.
seperti orang-orang Yahudi begitu. Ketika ini bentuknya pujian disebut al-alim, tentunya seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, seorang yang punya khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, punya rasa takut kepada Allah, gak serampangan, gak sembrono ketika berfatwa, ketika bersikap, berbuat, ketika memutuskan perkara. Ya, mereka ini jelas lebih utama, bahkan dibandingkan ahli ibadah sekalipun. Rasul umpamakan dengan apa? Kafadil qamar ala sairil kawakib, seperti kelebihan keutamaan bulan dibanding bintang-bintang. Lihat malam hari, bintang-bintang banyak betul, ya, menghiasi langit, bercahaya, kelap-kelip. Tapi cahaya nggak nyampe bumi. Ya, untuk dia sendiri. Orang yang berilmu seperti bulan, walaupun cuma satu, nggak banyak seperti bintang-bintang, tapi cahayanya sampai ke bumi, bermanfaat bagi penduduk bumi. Kita berjalan bersama bulan, yang cahayanya sampai jadi terang, jadi indah. Bukan bersama bintang-bintang, nggak nyampe bumi cahayanya, nerangi dirinya sendiri. Ya, ini. Jadi ini nas dari hadis, orang yang berilmu jadi puji sanjung, lebih bahkan kedudukannya dibanding orang-orang yang ahli ibadah. Fala yatanaqasul ulama wa yattahimuhum biqasil nazar wa adamil fahmi illa man huwa sabihun bi ahli jahiliyah. Maka tidak ada orang-orang yang mencela para ulama, menuduh mereka dengan dangkal pemahamannya, cetek ilmunya dan yang semisalnya, kecuali orang yang telah terrasuki, ya, menyerupai orang-orang jahiliyah. Padanya ada perkara jahiliyah. Wa biqaumi Nuhin, ya, kecuali orang-orang ini apa? Telah menyerupai tokoh-tokoh yang menghina Nuh dan pengikutnya. Ya, yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasfi, mereka mensifati pengikut para rasul dengan sifat seperti ini. Liyunafirun nasa anhum, apa sebenarnya di balik itu? Tujuannya agar manusia lari dari kebenaran. Ya, mereka nggak bisa bantah hujahnya. Ya, mereka nggak bisa ngelawan dengan hujah-hujah yang jelas. Akhirnya apa? Ya udah, dituduh aja, gini, tuduh gini. Itu cara paling enak. Itu cara paling enak begitu. Jadi ingat kemarin kita ngaji tentang ta'zimul ilmi, pemuliaan ilmu. Termasuk poin paling besar seorang bisa meraih keutamaan ilmu dan ahli ilmu adalah dengan pengagungan kepada ilmu. Di antara bentuk pengagungan kepada ilmu, hendaknya seorang itu berusaha meraih, ya, bagian yang besar dari ilmu. Ya, kalau memang dia punya potensi, ya, punya kemampuan, punya kesempatan untuk mempelajari satu ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia ambil. Hendaknya dia ambil. Saya kayaknya mampu belajar ini, bisa, ambil. Jangan dia tinggalkan. Ya, ini termasuk pengagungan kepada ilmu. Benar-benar dia bersungguh-sungguh ketika lihat satu cabang ilmu bermanfaat. Ya, mungkin ilmu-ilmu alat, bahasa Arab dan semisalnya. Dia punya kemampuan, ternyata bisa lah gitu. Karena kadang-kadang ada yang nggak mampu juga, ya. Belajar ya orang muda-muda berapal-apal. Dia lihat dirinya ada kemampuan, bisa ikuti pelajaran tadi, mampu. Ya, waktu juga ada, dana juga ada, ambil. Jangan malah nyibukkan dengan dunianya terus, ambil. Kemudian apa kata syekhnya dalam penjelasannya? Jangan dia menjatuhkan ilmu atau seorang yang ahli ilmu dalam masalah tersebut
hanya gara-gara dia nggak menguasai ilmu tersebut. Nggak boleh. Ya, dia nggak pinter syair misalnya gitu ya. Ada ustadz itu, masya Allah kalau misi taklim sering bawakan syair Arab. Dia nggak bisa, coba dia tutupi bodohnya, Pak. Nggak perlu syair kayak gitu. Quran hadis saja gitu. Ini sebenarnya nggak boleh kayak gini. Ya, jadi dia muliakan. Bahkan dalam kisah ulama itu kan, ada yang satu pinter nahwu bahasa Arab, satu pinter berenang. Yang pinter nahwu ngejek yang pinter berenang. Ilmu pinter berenang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Belajar dulu, banggakan ilmunya, nahwu, soro, mi'rab itu. Nah, yang pinter berenang kan agak gimana gitu. Qadarullah satu saat naik perahu, rusak perahunya itu. Baru di situ dia tahu rasa. Ternyata bermanfaat juga ya pinter berenang gitu. Bisa nolongin yang pinter nahwu tadi yang berenang. Gak boleh meremehkan. Berenang bermanfaat nggak berenang itu? Pinter berenang. Manfaat. Kita sudah semangat dalam segala apa yang bermanfaat. Walaupun urusan dunia kata, tapi itu bermanfaat juga. Bahkan dalam kisah perang kaum muslimin zaman dahulu, itu harus yang pinter kuat-kuat kayak gini. Sebagian mereka kan pintu gerbangnya itu ditutup, kokoh kuat, bisa masuk apa? Lewat kali. Masuk ke dalam itu ada sungai yang masuk ke dalam, nyelam. Nah kalau nggak ahli berenang ini kan, ternyata kan ada manfaat juga suatu saat seperti ini. Jangan diremehkan. Kalau antum memang bisa mengambilnya, ya apalagi tadi bahasa Arab, memang mau bermanfaat kan, bantu, ambil. Jangan dihinakan, jangan direndahkan. Ya, tahfidz. Nggak ada gunanya ngapal Quran itu. Ya nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Ya bener. Cuman kadang-kadang karena dia nggak hafal Quran, nggak sanggup ngapal Quran dulu, dia rendahkan. Nggak perlu ada pondok-pondok tahfidz itu. Quran diturunkan bukan untuk dihafal, diamalkan. Ya bener sih apa dia tadi. Tapi kan masya Allah loh ngapal Quran juga. Itu kan satu fadilah, satu keutamaan. Sarana juga. Antum menghafal Quran, saya bacakan ayat, antum sudah ngerti. Oh ini surat ini, ayat ini. Lebih mengenal, belajar lebih pas. Sebagian orang kadang ngeremehkan. Pondok tahfidz aja diremehkan. Yang orang hafal Quran direndahkan. Dia pinter fikih, pinter masalah akidah, masalah apa gitu. Ada orang pinter Quran hafalan direndahkan. Karena apa? Dia nggak hafal Quran. Kayaknya itu ilmu yang nggak penting gitu hafal Quran itu. Padahal nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Itu ilmu jelas apa? Faedahnya, jelas manfaatnya. Ya, begitu. Walaupun yang kita katakan itu bukan tujuan akhir dari Quran diturunkan. Ya, tujuan akhirnya diamalkan, sahih. Tapi jangan merendahkan orang yang menghafal Quran. Itu. Begitu. Ada fadilahnya juga dalam nas-nas penjelasan orang yang hafal Quran. Ya, banyak fadilahnya. Nah, tadi kadang orang itu karena dia nggak hafal Quran, mungkin merasa agak tersaingi dengan orang ini, mungkin pamornya dia akan sedikit berkurang, orang nggak nengok dia semua, akhirnya agak nengok ke sana, dihabisi orang yang hafalan Quran tadi. Ini nggak benar yang seperti ini. Pengakuan kepada ilmu menuntut untuk kita semampu, sekuat kita. Kalau memang kita mampu, ada kemampuan, ada waktu, bisa mempelajari ilmu syar'i, pelajari, ambil. Antum bisa ngapal, kuat hafalannya, ambil kalau emang bisa. Ya, nanti ada bagian sendiri juga. Ada fadilah tersendiri. Yang satunya pinter pemahaman, kalau suruh ngapal agak susah. Tapi kalau pemahaman dia masya Allah cepet. Ya nggak masalah. Masing-masing nanti ada posisinya. Ada posisinya. Ada tempatnya masing-masing. Nah, tinggal ta'awun, tinggal kerjasama yang baik. Begitu. Baik, sekali lagi ikhwah, mencacat orang-orang yang berilmu, menghinakan mereka, merendahkan mereka, apalagi dengan tadi tuduhan-tuduhan palsu, kedustaan, ini adalah perangai jahiliyah. Orangnya telah tasabuh dengan ahli jahiliyah, telah tasabuh dengan pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. Ya. Kemudian kata saya, ya, wa hadza ya'ti ala alsinati ba'din nas al-yaum. Dan ini terjadi pada hari ini. Ya, mulut-mulut
kotor, ya, merendahkan, menghinakan para ulama. Yaqulun, mereka mengatakan haula'i ulama'i, ya, ulamaul haid wan nifas. Itu ulama cuman ulama haid wan nifas. Orang-orang hizbiyin, harokiyin, ya, mereka menuduh Syekh Utsaimin ilmunya nggak keluar dari celana dalam perempuan. Subhanallah. Haid, nifas, kajian itu isinya. Nggak pernah bahas jihad itu loh. Ke situ larinya itu, direndahkan. Kalau masalah fikih suci, bersuci, najis, ya, wudu, sholat, Syekh Utsaimin. Masalah jihad ada ulama sendiri kita. Nah, ini subhanallah. Orang-orang gini nih, ya, terjangkit perangai jahiliyah dan itu keluar dari mulut-mulut mereka. Dan itu kejadian menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan semisal perkara jahiliyah itu. Syekh Utsaimin itu ilmunya katanya nggak keluar dari celana dalam perempuan. Syekh Albani ulama sutur. Tahu sutur? Kertas. Cuman kerjanya di maktabah bolak-balik kertas. Gak ada kemudian perangkat jihad di mana gitu. Pokoknya itu bicaranya jihad. Kalau nggak bicara itu wah dihinakan. Syekh bin Baz buta. Ya benar dia buta. Cuma dia maksudnya tadi loh jelek-jelekin buta. Ya nggak ngerti fiqhul waqi'. Apa fiqhul waqi' itu? Siasat syariah, politik. Masalah-masalah politik. Orang sudah sampai bulan, mau sampai ke Mars, kamu masih sibuk aja khilaf masalah kunut. Kadang gitu mereka ini merendahkan dakwah salafiyah. Ya, itu aja dari dulu ributnya itu. Masalah kunut, masalah isbal, masalah jenggot. Orang sudah ke bulan tahu kan dia. Orang dia sendiri nggak pernah ke bulan. Dia sendiri nggak pernah belajar fikih, orang nggak ngerti haid dan nifas dia juga. Bodoh. Bahkan dia sendiri nggak pernah jihad sebenarnya. Cuma teriak-teriaknya aja. Kalau benar-benar datang musuh itu, benar-benar datang musuh, yang maju salafiyin insyaallah. Mereka cuma kowar-kowar aja sebenarnya. Dan itu terbukti dalam sekian banyak medan jihad. Kayak ustaz saya dulu cerita ketika di Afghanistan itu sudah berdiri negara Islam. Di Kunar itu, provinsi Kunar itu sudah berhasil dikuasai salafiyin. Ya, sudah diproklamirkan jadi negara Islam. Cuman yang memimpin Ahlus Sunnah. Syekh apa itu Jamil itu loh, yang Jamil Rahman, Syekh Jamil Rahman. Sudah berdiri tegak. Ya, kalau memang mereka tujuannya daulah Islamiyah, kan tinggal dikuatkan ini kan sebenarnya. Udah tegak loh. Siap ditegakkan hukum-hukum Islam juga. Tapi karena bukan mereka. Mereka habisi itu, serbu. Akhirnya apa? Ternyata kan mereka ini bodoh juga, nggak ngerti jihad. Nggak ngerti maksud tujuan jihad. Sebenarnya maksud tujuan jihad apa ikhwah? Untuk menghilangkan syirik agar kalimat Allah yang tinggi, la ilaha illallah, itu tujuan jihad. Ya, mereka nggak paham. Sudah tegak itu negara Islam, sudah tegakkan kalimat Allah. Karena bukan mereka yang memimpin, yang menegakkan, ya dibombardir oleh mereka, habis juga. Subhanallah. Makanya kalau yang pernah benar-benar terjun di medan dakwah, nggak ada jihad bersama mereka, orang-orang bodoh. Ya begitu. Ini yang sampai kepada kita beritanya. Baik, jadi mereka orang-orang harukiyin, hizbiyun menuduh tadi, ya, ulama-ulama dengan ulama haid wan nifas, ulama ahkam wal istizmar. Bicara masalah fikih, tahu hukum-hukum halal haram, istizmar. Tahu istizmar? Istizmar itu peper ya. Apa peper apa itu? Bersuci dengan batu. Istizmar. Ada istinja, bersuci dengan air. Ada istijmar. Kalau nggak jumpa air pakai batu. Ceboknya pakai batu atau yang menduduki posisi batu. Ya, kayak tisu kalau orang sekarang. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ada air, pakai air ini yang asalnya kan. Tapi boleh. Ada apa namanya istinja, bersuci dengan air, ada istizmar. Mereka udah apa? Ulama-ulama istizmar. Ulama-ulama yang bahasnya apa? Bersuci gunakan batu. Itu tok ngertinya. Wah. Di sini dikata wala ya'rifuna fiqhal waqi'. Ulama-ulama itu enggak ngerti fiqhul waqi'.
Tuh lo lihat lo, Masjidil Aqsa udah dijajah sama orang-orang Yahudi. Ya, ini kenyataan. Kaum muslim sudah diserbu, diintai dari segala macam penjuru. Bicaranya masih masalah haid, masalah nifas saja. Nggak pernah lihat untuk jihad itu loh. Padahal para ulama itu masya Allah, mereka punya fikih jihad yang benar-benar berdasarkan kaidah-kaidah syar'i. Ya. Dulu kita punya kajian tentang masalah jihad. Ya, jihad itu kan ada berapa? Ada berapa tingkatan jihad? Tanya mereka, nggak ngerti mereka. Jihad itu bunuh orang kafir, itu jihad kalau mereka. Oh, ini kan dangkal betul, lebih bahaya betul ini definisi. Jihad itu ada 4 tingkatan, ada jihadun nafsi, ada jihadus syaiton, ada jihadu ya kufar wal munafikin. Nomor 3 ini baru tingkat coba. Baru jihad mengingkari dosa-dosa dan maksiat secara umum. 3. Ada 4 tingkatannya. Nah, jihadun nafsi ini yang fardu ain harus. Apa itu? Menjihati jiwa ini loh untuk mau belajar, mau taklim. Yang pertama, yang kedua mau ngamalkannya, yang ketiga mau mendakwahkannya, yang keempat mau sabar. Ini jihad yang nomor 1 paling tinggi fardu ain. Yang nomor 2 tingkatan berikutnya baru jihadus syaiton, memerangi syaiton dengan 2 senjatanya syaiton itu, subha dan syahwat. Baru yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir. Nah, orang kafir nggak semuanya halal darahnya boleh dibunuh. Ada perinciannya. Ada kafir harbi, orang kafir yang memang memerangi kaum muslimin. Nah, ini yang diperangi. Memerangi mereka nggak sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok, bersama pemerintah kaum muslimin. Itu fikihnya. Nanti ada orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, ini nggak boleh dibunuh. Ya, ada orang kafir yang minta jaminan keamanan, ini juga nggak boleh dibunuh. Ada kafir zimmi yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, bayar upeti, nggak boleh dibunuh. Apa mereka punya fikih seperti ini? Nggak punya. Pokoknya bunuh orang kafir jihad. Makanya ngawur. Jihad dalam Islam itu nggak boleh bunuh perempuan asalnya, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh menghancurkan gedung, nggak boleh menghancurkan tanaman, nggak boleh asalnya, kecuali terpaksa. Musuh di situ dia sembunyinya. Kalau enggak malah kita yang mati, baru dihancurkan gedungnya sekalian, kebunnya. Tapi asalnya nggak boleh bunuh anak-anak. Mereka nggak ikut perang kok. Nggak boleh bunuh perempuan, kecuali ikut perang. Ya, nggak boleh bunuh rahib-rahib itu yang di kuil-kuil ibadah mereka, nggak ngurusi perang gitu, nggak boleh dibunuh. Ada perinciannya. Nah, mereka jihadnya apa? Bom. Kaum muslim juga mati di situ. Jihad apa gitu? Nah, kaum ulama yang nggak bicara jihad itu dituduhnya bodoh itu. Padahal pepikirnya kan dalam itu kan. Yang nggak mau ngebom kayak mereka itu dituduhnya bodoh. Subhanallah. Jahiliyah. Nggak ngerti tadi fiqhul waqi, yaitu kenyataan tadi kota mereka sudah diserang orang Barat, diserang orang-orang Yahudi. Ya. Padahal fiqhul waqi itu yang sesungguhnya adalah memahami satu perkara sesuai dengan apa yang di atasnya perkara tersebut. Itu baru fiqhul waqi. Fiqhul waqi itu seperti kisah Nabi Sulaiman. Tak kala memutuskan perkara 2 orang ibu yang rebutan anak. Itu fiqhul waqi. Ini ibu masih muda, ini ibu sudah tua, masing-masing punya anak. Kemudian ada salah seorangnya dimakan serigala dalam kisah. Pokoknya matilah, tinggal 1 anak tadi, rebutan. Ini anak saya, kata yang muda. Enggak, ini anak saya, kata yang tua. Sampai ngadu sama Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan ini anak untuk yang tua sajalah. Udah tua kan nggak punya anak lagi, kasih jadi aja. Kamu kan masih bisa lahirkan nanti ya. Tapi Sulaiman nggak begitu memutuskannya, karena yang muda kan ini kayak banding ibaratnya, nggak terima anak saya kok. Walaupun alasannya kayaknya ilmiah ya, untuk yang tua aja lah kan, yang tua udah nggak mungkin punya anak lagi. Kamu kan masih muda, masih bisa hamil, punya anak lagi. Sulaiman begitu lihat ini ngotot, ya udah diparuh sewang aja anaknya ya.
paruh sewang, ambilkan pedang, tak paruh sewang, separuh sewang untuk kamu yang tua, separuh sewang untuk yang muda. Kata yang tua, iya setuju, paruh sewang. Seketika Sulaiman memutuskan berarti anak ini milik yang muda. Ya, ngapa? Yang muda nggak setuju, paruh sewang yang mati anaknya, paruh sewang gimana? Yang tua tadi, karena dia sudah kena musibah ini, pengennya semua orang kena musibah kayak dia, biar terhibur dia nggak punya anak semua, ya udah paruh sewang aja kan mati. Nah inilah namanya fikul waqi, mengerti hakikat perkara sesungguhnya. Begitu itu bukan baca koran, baca majalah, lihat program-program orang kafir, ya gerakan-gerakan mereka, akhirnya malah apa ketakutan, akhirnya malah bingung aja begitu. Qurannya nggak dibaca, hadisnya nggak dibacanya apa? Koran, televisi, ikuti berita-berita. Itu fikul waqi'nya mereka. Kalau ulama nggak begitu fikul waqi'. Quran, hadis itu loh, pasti bicara sesuai dengan kenyataan. Itu yang didalami. Pasti memutuskannya sesuai dengan kenyataan. Ada berita-berita yang menguasai orang kafir malahan. Dia dibohongin aja. Ini ada senjata hebat-hebat dibuat. Wah, kamu sini ketakutan. Aduh program ini, akhirnya malah cuma munculnya apa? Ketakutan saja. Itu fikul waqi'nya mereka. Ya ulama yang nggak mau teriak-teriak jihad tadi, nggak mengikuti mereka, cuma baca majalah, baca koran, lihat televisi segala macam. Dibilang nggak ngerti fikul waqi', dihina, direndahkan. Nah, ini model-model jahiliyah. Ya, tidak boleh ya kita menuduh para ulama tadi dengan tuduhan-tuduhan yang buruk seperti itu. Bahkan kita hendaknya berhusnudzon, berbaik sangka kepada mereka. Ya. Hakul alim, ya, yajibu tauqiruhu. Haknya seorang yang berilmu adalah kita wajib memuliakannya. Walakin la yajibu taqliduhu. Tapi tidak mewajibkan taklid kepadanya. Antum silahkan beda pendapat, tapi di atas ilmu ya. Silahkan, tidak masalah, biasa begitu biasa. Cuman kalau ada orang kok beda dengan ustadznya langsung dihabisi, nggak masalah kalau emang dia berdasarkan ilmu ya, karena hak orang yang berilmu bukan untuk ditakliti tapi dimuliakan ya, dijaga kehormatannya, dimuliakan, jangan dicemooh, jangan dihina. Tapi pendapat-pendapatnya nggak harus selalu diikuti. Tadi sudah kita sampaikan ucapan Imam Ibnul Qayyim, kita cinta sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi kebenaran lebih kita cintai. Karena kadang suatu perkara beda pendapat guru sama murid. Guru melihat begini pendapatnya, murid mungkin berbeda. Cuman semua berdasarkan ilmu. Orang kewajibannya apa? Kewajiban beramal sebatas ilmu yang dia ngerti. Ya. Qad ahsana man intaha ila masami'a. Sungguh telah bagus seorang yang beramal sesuai ilmu yang dia ngerti. Kan begitu emang kewajiban dia. Qadarullah kok beda sama ustadznya misalkan. Ya silahkan, masalah yang mungkin itu perlu diskusi. Tapi beda nggak ada masalah. Kalau emang itu sebatas ilmunya. Kalau malah sekedar ikut ustadznya nggak ngerti ilmunya, apa ini malahan? Nggak boleh, malah haram ya. Ngikuti ya nggak, kita nggak ngerti ilmunya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ngikuti apa yang kamu nggak ngerti ilmu. Baik. Kemudian al-mas'alatani al-hadiyata asrata al-hadiyatu asratu wasaniyatu asratu. Perkara yang berikutnya dari perkara jahiliyah, perkara ke-11 dan ke-12 adalah i'timaduhum alal qiyasil fasid. Yang perkara yang ke-11, mereka bersandarnya kepada kias yang fasid, kias yang rusak. Wa inkarul qiyasis sahih. Yang ke-12-nya mengingkari kias yang benar, kias yang sahih. Ya. Dari mana ini dalilnya? Dari tadi yang sudah kita sedikit singgung, ucapan kaum yang datang kepada mereka para rasul, semisal ucapan kaum Nuh tadi yang mengatakan apa?
In antum illa basarun misluna. Wahai para rasul, tidaklah kalian itu kecuali manusia biasa kayak kita. Ini namanya apa? Ini namanya bersandar kepada kias yang fasid, kias yang rusak. Apa kias yang rusak itu? Beda tapi disamakan. Rasul dapat wahyu tadi ya, dapat wahyu, dapat mukjizat dan yang lain-lainnya dari fadilah dan kemuliaan Allah berikan kepada seorang rasul. Lah disamain dengan dia. Ini namanya apa? I'timaduhum alal kiasil fasid. Mereka bersandarnya kepada kias yang fasid, kias yang rusak. Kias itu kan apa? Antara usul pokoknya dengan furuk cabangnya itu harus punya sebab ilat yang sama, kan begitu ya? Misalkan kita ini seperti kisah sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya tentang bazik, belum pernah kita sampaikan ya, minuman bazik itu belum ada pada masa Rasulullah. Ditanya sahabat Ibnu Abbas tentang minuman yang namanya bazik tersebut. Kata sahabat Ibnu Abbas, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Begitu. Setiap yang memabukkan namanya khamr. Kalau namanya khamr berarti haram. Itu. Idza sabatal wasfu sabatal hukmu. Kalau telah tetap sifatnya, maka tetap pula hukumnya. Apa sifat khamr itu? Memabukkan. Minuman macam-macam sekarang ini kan ya, aneh-aneh minuman itu, namanya juga aneh-aneh. Gimana hukumnya? Ya baca ini ilatnya. Memabukkan apa tidak dia? Kalau memabukkan, kan sudah sama berarti kan ya? Sama ilatnya, sama sebabnya. Idza sabatal wasfu, kalau telah tetap sifatnya, sabatal hukmu. Tetap pula hukumnya. Rasul mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan namanya khamr. Kalau sudah tetap namanya khamr, berarti tetap pula hukumnya, yaitu haram. Gitu. Minuman bazik, kita lihat aja, mabukkan apa tidak. Kalau memabukkan namanya khamr, walaupun dikasih nama bazik, walaupun dikasih nama apalah begitu orang kasih nama, mungkin indah, mungkin bagus namanya. Kita nggak tertipu dengan nama. Mengapa? Kita sudah diajari sifatnya. Kalau sifatnya tetap memabukkan, berarti namanya khamr, gitu kita katakan. Orang kasih nama apa saja kita nggak tertipu. Kalau sudah namanya khamr, berarti hukumnya apa? Haram. Udah begitu. Nah ini namanya kias yang sahih, sama ilatnya. Ini satunya dapat wahyu, dapat mukjizat, ini nggak dapat, kok disamain. Jadi ini cuma apa ya? Kejadian kan kasus ya, menyamakan dirinya. Menyamakan Rasul dengan dirinya, ini kan kasus. Tapi kan bisa diluaskan gitu loh. Bisa diluaskan. Perkara-perkara yang itu beda, tapi kok disamakan, itulah perkara jahili. Beda disamakan. Syirik itu kalau kita perhatikan, beda. Khalik sama makhluk, beda apa sama? Beda. Harusnya dibedakan. Khalik diibadahi, makhluk beribadah. Lah dia ini khalik sama makhluk nggak bisa bedakan, sama-sama diibadahi. Kan begitu kalau mau diluaskan itu. Kalau mau diluaskan. Kadang seorang itu baca ayat Quran tadi dia cocok diterima. Baca ayat yang lainnya kok nggak cocok dia tolak. Ini apa namanya? Membedakan yang sama-sama ayat Quran kok yang satu diterima, satu ditolak. Ya, kan bisa juga jadi contoh. Jadi kaidahnya tadi kias fasid, bersandarnya kepada kias yang fasid, yang harusnya berbeda dia samakan, atau yang harusnya sama dia bedakan. Atau minuna bibadil kitab wa takfuruna bibad. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab isinya, sebagian kalian kufuri? Padahal kan sama. Ya? Apa dibeda-bedakan? Atau tadi khalik sama makhluk beda, disamakan, sama-sama disembah. Ini jahiliyah yang seperti ini. Ya, makanya termasuk definisi adil. Adil itu punya banyak definisi.
Ada yang mengatakan adil itu iqta'u dzi haqqin haqqahu. Ya, memberikan orang yang berhak haknya itu adil. Ada yang mengatakan inzalu dzi manzilatin manzilatahu. Mendudukkan seorang pada kedudukannya itu adil. Nah, ada yang mendefinisikan adil tadi, menyamakan yang sama, membedakan yang berbeda. Kalau kita nggak pas ini dalam menyamakan yang sama, membedakan yang beda, kita terjatuh dalam perkara jahiliyah. Kita terjatuh dalam kezaliman. Tidak berlaku adil. Maka lihat, sama atau enggak ini ya. Kalau kita beda menghukuminya, ya, bisa terjatuh dalam perkara jahiliyah. Ya. Ayat yang kita bahas tadi ya, Hud ya, surat Hud, yang mereka menyamakan para rasul dengan diri mereka. In antum illa basarum misluna. Nah, yang di sini perkara yang ke-11, 12 yang dibawakan surat Ibrahim ayat yang ke-10. Tapi lafadznya sama. In antum illa basarun misluna. Wahai para rasul, tidaklah kalian itu kecuali manusia biasa juga kayak kita. Begitu. Wal jami'u li hadza wa ma qablahu adamu fahmil al jami' wal fariq. Kesimpulan perkara jahiliyah yang sekarang 11 12 ini dengan yang sebelumnya 10 adalah adamu fahmil jami'i wal fariq. Orang jahiliyah nggak bisa membedakan antar al jami'. Al jami' itu yang sama, disamakan, jadikan satu, dengan al fariq yang berbeda. Mereka nggak bisa membedakan antara yang sama dengan yang berbeda. Itu kesimpulannya. Baik ikhwah, ini baru kita baca matanya yang ke-11 12. Penjelasan lebih rincinya dari Syekh Dr. Shalih Fauzan, insyaallah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Intinya kita sudah masuki perkara yang ke-11 12 ya, yaitu mereka bersandar kepada kias yang rusak, mengingkari kias yang sahih. Kesimpulannya, mereka nggak paham al-jami' sama al-fariq. Al-jami' yang sama, yang serupa. Al-fariq yang berbeda. Apa gelarnya Umar bin Khattab? Al-Faruq, itu yang membedakan. Al-Furqan. Al-Furqan apa? Al-Furqan yang membedakan. Al-Fariq sama. Asal katanya kan sama ya, fa, ro sama qaf. Al-Jami' ini kan mengumpulkan. Yang sama dikumpulkan. Al-Fariq yang beda ya dibedakan, jangan disamakan. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Nah, orang jahiliyah samain aja laki perempuan itu. Sama-sama bisa nyupir bis. Sama-sama punya tanggung jawab nafkah. Ini kan udah ngawur, itu jahiliyah seperti ini kok. Bedakan, tanggung jawab itu laki yang keluar dari nafkah, perempuan di rumah. Samain, akhirnya apa? Perempuan jadi kondektur, berlari, rebutan penumpang sama laki-laki, susah. Ya, sampai yang harusnya lambangnya laki-laki, perempuan juga. Ya. Iklan traktor, harusnya kan perempuan, laki-laki yang kuat gitu ya, perempuan ya jadi, kan lucu sebenarnya. Traktor kok perempuan tuh, maksudnya gimana? Kalau traktor perempuan, laki-laki yang kekar kan itu cocok ya, traktor bus gitu ya, kalau jalan atau apa cepat beres. Traktor tapi perempuan, ini enggak pas ini kan gitu. Beda tapi disamain. Ternyata bukan masalah itunya, lain lagi urusannya, jual sudah dia, dijadikan barang dagangan. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan lagi, pertemuan akan datang perkara yang ke-11 dan ke-12. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.